Timnas U16 asuhan Coach Nova akhirnya berhasil meraih posisi ketiga di Piala AFF U16 yang diadakan di Solo setelah mengalahkan Vietnam dengan skor fantastis 5-0. Oke, namun sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sepak Bola Tarkam. Mari kita ngobrol bola secara santai dari sisi kita sebagai supporter. Namun tidak lupa selalu sebelumnya saya doakan kepada pemirsa semua agar selalu sehat dan banyak rezeki. Amin. Oke, Timnas U16 asuhan Coach Nova Arianto akhirnya mengalahkan Vietnam dengan skor 5-0. 5 gol tanpa balas, kita bermain bagus dan kita berhasil meraih posisi ketiga. Dan pertandingan sebelumnya di semifinal kita kalah dari Australia dengan skor 5-3. Kita bermain dengan 10 orang. Memang masih banyak catatan baik positif maupun negatif. Positifnya menurut saya kita bermain Spartan, kita bermain penuh semangat, penuh dedikasi tinggi, ingin memberikan sesuatu yang terbaik bagi Indonesia. Itu ditunjukkan ketika kita kalah dari Australia. Kita bermain dengan 10 orang, namun nggak ada rasa takut, nggak ada rasa minder, tetap bisa menunjukkan perlawanan terhadap Australia. Kita tetap bisa bermain bagus dan beberapa kali juga bisa membuat ancaman kepada pertahanan Australia. Tapi ya mau gimana lagi, kita bermain dengan 10 orang. Dengan 10 orang akhirnya lama-lama juga tenaga lebih mudah terkuras karena kekurangan pemain. Yang seharusnya kita bermain dengan 11 orang, mau nggak mau akhirnya tenaga kita lebih mudah terkuras dan akhirnya kita kalah. Tapi nggak masalah, adik-adik kita sudah bisa menunjukkan permainan yang bagus, menunjukkan progres. Yang penting adalah progres menurut saya. Perkembangan dari permainan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai pertandingan terakhir menunjukkan ada peningkatan. Walaupun memang boleh diakui kita masih punya kekurangan. Kita sebagai supporter nggak perlu menghujat macam-macam karena anak-anak ini sudah bisa menunjukkan semangat yang tinggi, permainan yang bagus. Kita doakan semoga kedepannya mereka bisa lebih baik. Dan catatan buat kita adalah anak-anak ini masih di bawah usia 16 tahun. Jadi perjuangan mereka masih panjang, masa depan mereka masih panjang, masih banyak yang bisa diraih. Mereka masih bisa berkembang lebih baik lagi. Walaupun ya kalau secara fair saja nggak pasti semuanya ya, nggak tentu semuanya bisa berkembang. Mungkin di tengah jalan ada yang menurun, mungkin di tengah jalan juga ada yang lebih baik lagi atau bisa berlanjut sampai level senior. Dan menurut saya adalah yang paling penting adalah kita bisa menjaga mereka. Jangan sampai U16 ini, anak-anak ini terlalu diekspos oleh media, oleh postingan-postingan di sosmed, dengan memblow up mereka, dengan mengangkat nama besar mereka, dengan ya dan macam-macam, sehingga ini akan mempengaruhi mental mereka. Saya takut anak-anak U16 justru akan menjadi seperti star syndrome ketika kita terlalu mengeluh-elukan mereka. Ini yang saya takutkan sebenarnya. Bakat yang sudah ada di diri mereka, semangat mereka, permainan mereka justru akan bisa turun ketika kita terlalu mengeluhkan mereka. Ya, ini yang saya takutkan. Sekali lagi, jangan sampai terjadi star syndrome. Ini bukan hanya tugas PSSI, bukan hanya tugas Coach Nova, namun tugas kita semua sebagai supporter, dimana ketika kita melihat ada seorang atlet yang bermain bagus, yang sudah bisa memberikan prestasi bagi negara ini, mereka langsung akan posting ini itu macam-macam, dan akhirnya justru akan mengganggu mental para pemain. Sekali lagi, ini bukan hanya tugas PSSI, tapi tugas kita semua juga di level klub. Bagaimana klub tempat mereka bermain nantinya, pelatihnya atau stafnya semua juga harus bisa menjaga
kondisi mereka, menjaga mental mereka agar jangan sampai anak-anak ini seperti diistimewakan sehingga mereka akan merasa puas diri, merasa mereka sudah menjadi bintang karena sudah memberikan sesuatu yang positif bagi Indonesia. Sebenarnya hal semacam ini sudah sering terjadi, bukan hanya di Indonesia saja, di luar negeri juga. Ketika ada pemain-pemain muda, mereka terlalu dielu-elukan, mereka terlalu di blow up, dikatakan sebagai penerus Messi lah, penerus Ronaldo lah, penerus Ibra atau penerus siapapun itu, mereka dielukan. Justru ketika nantinya mereka mendapatkan kontrak profesional di klub, justru mereka akan drop. Dan ketika mereka drop di level klub, tentunya juga akan berpengaruh di level timnas. Entah mereka nggak dipanggil atau mungkin dipanggil tapi jadi cadangan dulu, kemudian turun-turun, besok nggak dipanggil lagi, kan kasihan. Dan tentunya kita nggak ingin mengalami hal semacam ini. Kita berharap anak-anak U16 yang sudah memberikan sesuatu yang terbaik buat Indonesia tetap akan meneruskan trennya sampai di level senior. Apalagi ini anak-anak masih muda, kadang mereka masih labil, mereka masih bisa berubah-ubah sifatnya, karakternya, pemikirannya. Dan sekali lagi yang saya takutkan adalah mereka akan berpuas diri, mereka akan merasa menjadi seperti bintang, mereka merasa sudah cukup dan seperti tidak punya keinginan untuk mengupgrade lagi, meningkatkan skill mereka lagi. Apalagi kalau sudah sampai di level klub. Kita tahu sendiri gaji pemain klub di Indonesia ada yang nilainya fantastis, mereka sudah tinggi-tinggi semua gajinya. Nah, ini yang paling bahaya, mereka sudah merasa mendapatkan gaji tinggi di klub, terus mereka merasa cukup, di klub saja sudah gaji tinggi kok, nggak usah macam-macam lagi, ini sudah cukup, sudah merasa ini sudah merasa titik akhir saya sudah hidup enak, saya sudah hidup nyaman, dan mereka tidak mengupgrade skill mereka lagi. Tentunya ini sangat buruk bagi timnas, karena mau nggak mau yang namanya liga, yang namanya kompetisi, ujung-ujungnya kan harapan kita timnas akan terangkat. Harapan kita mereka bisa bermain di timnas di level senior sehingga bisa mengangkat sepak bola Indonesia di level internasional. Kita kan inginnya seperti itu. Tapi kalau mereka sudah merasa puas, ya udah selesai. Kita ya akhirnya kembali lagi seperti zaman dulu ketika ada anak yang mempunyai bakat tinggi dieluk-elukan, diserukan, di blow up ke sana sini, akhirnya ujung-ujungnya zong, dan di level timnas justru kita akan nyungsep. Walaupun kita mempunyai pelatih bagus seperti STY, tapi kalau di level bawah, di level ya dimulai dari U16 dulu, kita sudah gagal menyikapi ini semua, ya sama aja. Nanti pelatih timnas senior akan lebih susah lagi membuat tim yang solid. Terus dengan begini apakah berarti kita tidak respect terhadap mereka? Oh enggak. Gini, saya tetap respect, saya tetap menghargai jerih payah mereka, saya tetap mengapresiasi permainan mereka. Mereka sudah bermain bagus. Saya berterima kasih kepada timnas U16. Namun nggak sampai di situ saja, kita harus bisa mengingatkan diri kita sendiri, jangan terlalu memblow up mereka, jangan terlalu memposting hal-hal yang sifatnya fantastis dan macam-macam. Mengingatkan pada diri kita sendiri, juga mengingatkan pada para pengurus, entah itu di PSSI atau di level klub tempat mereka bermain. Oke, mungkin sekian dulu video pendek dari saya. Ini sekedar video pengingat saja bagi kita semua agar jangan terlalu euforia terhadap hasil yang diraih timnas U16. Ingat, anak-anak ini masih muda, masih bisa berkembang lebih bagus lagi. Saya percaya masih bisa berkembang lebih baik lagi. Mereka punya bakat istimewa yang diharapkan bisa mengangkat level timnas senior di masa akan datang. Oke, maju terus sepak bola Indonesia, kompak terus supporter Indonesia. Mari kita majukan sepak bola Indonesia sesuai dengan kapasitas kita. Semangat terus adik-adik U16, kami tunggu kalian di level timnas senior.